universitas kita, tempat pendidikan putra putri, bunga harapan bangsa. Dengan semangat mengabdi ilmu, kami amalkan demi kemajuan nusa dan bangsa. Mari melayani serta berkarya di tiap penjuru demi citamu agung dan mulia. Omnibus Omnia Unica, Santo Tomas Universitas kita, tempat pendidikan putra putri, bunga harapan bangsa. Dengan semangat mengabdi ilmu, kami amalkan demi kemajuan nusa dan bangsa. Mari melayani serta berkarya di tiap penjuru demi citamu agung dan mulia. Omnibus Omnia Unica, Santo Tomas Universitas kita, hiduplah majulah Unica, Santo Tomas tetap berjaya. Omnibus Omnia Unica, Santo Tomas Universitas kita, tempat pendidikan putra putri, bunga Hai, kami mahasiswi dari Universitas Katolik Santo Tomas Medan dari program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nah, di sini kita akan membahas tentang evaluasi pembelajaran. Tetapi sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Novia Elizabeth Malau dan teman saya. Hai semua, perkenalkan nama saya Anastasia Simanggora. Hai semua, perkenalkan nama saya Martina Siahaan. Halo, perkenalkan nama aku Rinawati Lumenggaul. Selanjutnya kita akan membahas tentang evaluasi pembelajaran di sekolah yang dibawakan oleh dosen pengampu Pak Antonius Bolto. Nah, sekarang kita akan pergi ke sekolah. Ikuti perjalanan kami, guys. bunga harapan bangsa. Dengan semangat mengabdi ilmu, kami amalkan demi kemajuan nusa dan bangsa. Mari melayani serta berkarya di tiap penjuru demi citamu agung dan mulia. Omnibus Omnia Unica, Santo Tomas Universitas kita, tempat pendidikan putra putri, bunga harapan bangsa. Halo teman-teman, nah sekarang kami sudah sampai di sekolah SD Negeri Kuasar 6 6650. Nah sekarang kami akan melakukan wawancara terkait tugas evaluasi pembelajaran sekolah. Ikuti cerita kami. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Baik, Pak. Kami dari Universitas Katolik Santo Tomas ingin melaksanakan wawancara dengan Bapak terkait evaluasi pembelajaran di sekolah ini, Pak. Di sekolah dasar 06650 ini, Pak. Baik, yang pertama, Pak, Bapak bisa perkenalkan diri terlebih dahulu, Pak. Baiklah, saudara mahasiswa, nama saya Ermansyah Lubis, SPD MPD. Saya menjadi kepala sekolah di UPT SD Negeri 06650 sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang. Baik, biasa kita laksanakan sekarang ya, Pak, wawancara kita. Yang pertama itu, Pak, apakah guru pernah melakukan evaluasi pembelajaran di sekolah ini, Pak? Oh ya, dalam melaksanakan pembelajaran, guru kan tugasnya dia adalah melakukan perencanaan, melaksanakan perencanaan itu sendiri dalam kelas, dan ya jelas melakukan evaluasi
apakah sudah tercapai proses pembelajaran yang dia laksanakan sesuai dengan tujuan yang sudah ditetapkan. Ya, Pak. Pertanyaan selanjutnya, Pak. Langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan guru dalam evaluasi pembelajaran di sekolah ini, Pak? Baik, adapun langkah-langkah yang akan dilakukan guru di dalam mengevaluasi perencanaan evaluasi dalam pembelajaran itu adalah pertama, setelah melakukan proses perencanaan pembelajaran dan melakukan, guru melihat indikator pencapaian kompetensi atau katakanlah tujuan dari proses pembelajaran itu, sehingga guru menyiapkan instrumen ya untuk evaluasi yang dilakukan sehingga dapat mengukur indikator pencapaian kompetensi atau tujuan yang dilakukan dalam proses pembelajaran, sehingga dia dapat mengukur sudah sampai sejauh mana dia dapat mencapai tujuan daripada pembelajaran tersebut. Sebelumnya dia membuat semacam kisi-kisi dari kalau dia misalnya untuk pengetahuan itu dia keterampilan maupun sikapnya. Pak, ada juga pertanyaan begini, Pak. Untuk apa saja yang perlu diperhatikan guru saat melakukan evaluasi pembelajaran sekolah ini, Pak? Mungkin ada kriteria tertentu, Pak, yang perlu diperhatikan guru di sekolah ini, Pak? Kalau di sekolah ini kan sudah kurikulum merdeka. Iya, Pak. Jadi di kurikulum merdeka ini proses belajar itu sudah berdiferensiasi, artinya mengakomodir kebutuhan, minat, bakat, bahkan gaya belajar peserta didik. Nah, gaya belajar itu kan misalnya ada yang visual, kinestetik maupun audio. Nah, jadi dalam proses ini guru melihat karena ini sesuai dengan kondisi dan kebutuhan siswa, jadi dia menyiapkan evaluasi juga yang sesuai dengan kondisi itu. Maka itu harus dipersiapkan ya, tetapi tidak keluar dari indikator atau bahkan tujuan itu sendiri. Nah, sesuaikan dengan kondisi daripada siswa itu masing-masing, apakah kebutuhannya dan yang lainnya. Saya pikir itu ya, baik juga dari segi pengetahuan, keterampilan maupun sikap. Yang keempat itu, Pak, aspek apa saja yang dapat dievaluasi dalam pembelajaran di sekolah ini, Pak? Ya, kalau dalam pembelajaran di sekolah ini kita mengacu kepada kalau penilaiannya atau asesmen itu mengacu kepada pengetahuan. Ya, pengetahuan itu bisa dengan menggunakan tes ya misalnya pilihan berganda, kemudian isian, uraian, ada juga kuis ya, mungkin daftar pertanyaan. Apalagi ini kita sudah digital ya, itu ada kelas digital, mereka menyiapkan tes atau pengetahuan dalam bentuk digital, misalnya dalam bentuk quizzes ya, atau kahot, dia dimasukkan ke dalam alat ini, media komputer ini. Anak-anak juga sudah ikut dia melakukannya dengan digitalisasi. Jadi kesemua itu aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap itu dilihat dari proses yang terjadi dan dinilai kepada setiap anak. Nah, dalam penilaian sikap bisa dilakukan mungkin nanti dengan proses, misalnya dia berkelompok, dinilailah dengan menggunakan instrumen rubrik penilaian. Kemudian sikap dalam aktivitas apapun ya yang sudah disiapkan guru, itu tergantung kembali kepada guru bagaimana dia memilih instrumen sesuai dengan kondisi siswa. Berarti ada 3 instrumen ya, Pak? Ya. Pengetahuan, sikap, dan Keterampilan atau psikomotor. selanjutnya akan ditanyakan oleh teman saya, Pak. Selanjutnya, Pak, nomor 5, apa kendala yang dihadapi guru dalam melakukan evaluasi pembelajaran? Ya, kendala yang dihadapi guru dalam evaluasi pembelajaran adalah kalau yang saya amati bisa jadi proses pembelajaran itu belum tuntas. Nah, sementara di program semesternya itu sudah selesai. Ini diakibatkan mungkin ada agenda-agenda sekolah, bahkan mungkin dari kelas itu sendiri belum tercapainya proses pembelajaran tersebut.
Kemudian indikator-indikator misalkan dalam proses merdeka ini kan guru mengakomodir kebutuhan siswa. Bisa jadi soal itu dia masih sifatnya sama. Seharusnya kan dia harus mengakomodir juga anak-anak yang berkebutuhan sesuai dengan proses belajar yang dia lakukan. Kemudian juga sebelum melakukan asesmen, guru idealnya itu membuat kisi-kisi. Nah, misalnya apakah dia pilihan berganda, apakah dia isian, apakah urian. Kemudian sikap. Nah, sikap itu apakah di prosesnya dan yang lainnya. Kemudian juga di keterampilan. Nah, keterampilan itu bisa saja dia membuat dalam prosesnya itu project ya. Nah, dilakukan project karena mungkin saja dalam belajarnya dia menggunakan project based learning. Nah, jadi itu tahapan-tahapan itu kan membutuhkan waktu dan lembar-lembar aktivitas. Kalau dia sikap, lembar-lembar aktivitas atau LKPD-nya ya mungkin saja berbeda pada anak yang kinestetik, anak yang mungkin audio, atau mungkin dengan minat bakat yang lain. Jadi mungkin itu butuh waktu guru untuk kendala menyusun asesmen tersebut. Selanjutnya kan Pak, bagaimana jika guru tidak melakukan evaluasi dalam pembelajaran? Wah, kalau guru tidak melakukan evaluasi pembelajaran ya sama saja. Proses belajar itu tidak tahu kemana yang mau dicapai. Nah, kalau dia evaluasi, dia sudah bisa tahu sejauh mana dia menuntaskan proses pembelajaran tersebut. Nah, jadi kalau kita di sini kan sebelum misalnya lah pengetahuan, sebelum guru melakukan evaluasi kan dia membuat yang namanya kalau di kurikulum merdeka namanya KKTP, kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran. Sehingga ketika anak itu diukur atau di asesmen, sudahkah sesuai dengan KKTP yang dibuat? Kalau tidak sesuai atau tidak mencukupi, itu kalau di pengetahuan dia melakukan remedi. Nah, bahkan remedi mengulang lagi anak-anak yang tidak tuntas itu. Nah, jadi kalau tidak dilakukan, ya proses belajar itu tidak bermakna. Apa yang dia mau capai, dia tidak bisa melihat sudahkah anak itu berkompetensi. Padahal tujuan daripada dan amanah kurikulum itu kan bagaimana proses pembelajaran itu dia melakukan proses sesuai teori ya, katanya konstruktivisme ya. Dalam proses itu anak mengkonstruk pemikirannya sehingga bisa kita ukur tercapai dia enggak. Caranya apa ya? Asesmen. Kalau enggak kan guru tidak bisa mengukur, kan begitu. Ya, saya pikir itu. Yang terakhir Pak, hasil evaluasi pembelajaran tersebut kepada siapa dilaporkan? Kepada sekolah Kak, kepada kepala sekolah Kak, atau kepada guru? Iya, hasil evaluasi itu idealnya itu digunakan untuk mengembangkan kompetensi guru kembali dalam proses pembelajaran selanjutnya, sehingga dia dapat mengukur sejauh mana proses yang dilakukan dan melakukan perbaikan ke depan. Jadi evaluasi ini sangat penting bagi guru sehingga dia dapat nanti merancang kembali proses pembelajaran dari hasil evaluasi ini. Oh, rupanya aku harus melakukan seperti ini, itu dijadikan perbaikan. Ya, pertama pada si guru itu sendiri, itu tujuan daripada evaluasi. Kemudian secara progres, ya kalaupun nanti di akhirnya misal katakanlah di semester, akhir semester atau apa, itu dilaporkan kepada orang tua sejauh mana siswa-siswi itu ketercapainya dalam proses pembelajaran, adakah perubahan. Kemudian itu juga jadi bagian dari suatu ketuntasan di dalam proses pembelajaran. Kalau untuk sekolah dan kepala sekolah itu hanya pengadministrasian, ya, pengadministrasian, kemudian pelaporan kepada secara administratif ke lembaga pendidikan, ya, itu untuk arsip, file dan yang lainnya. Bahkan sekarang sudah menggunakan, kalau untuk di sekolah ini menggunakan penilaian yang sifatnya sudah raport, atau akhirnya ya raport itu ya sudah sifatnya online. Nah, kita berbasis online, raport itu dikirim ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi inti dari evaluasi itu adalah melihat kondisi anak,
sudah sejauh mana dia ketercapaiannya, dan juga ini sangat penting hasilnya ini untuk si guru itu sendiri, untuk mengembangkan proses pembelajaran yang lebih baik sehingga anak-anak itu lebih maksimal dalam proses pembelajaran. Saya pikir demikian. Baik Pak, terima kasih atas ketersediaan Bapak dalam wawancara kami kali ini membantu tugas mata kuliah kami. Terima kasih banyak Pak atas partisipasinya. Selamat pagi Pak. Selamat pagi, terima kasih.